senang sekali saya Rafika Mustaqimah kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Karebosi. Di edisi hari ini 20 Oktober 2022. Dan seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda, tentu saja akan membahas tema yang lagi hangat diperbincangkan. Dan secara khusus pada edisi hari ini Obrolan Karebosi mengangkat tema terkait waspada penipuan berkedok perjalanan wisata. Celebes people, bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan umroh ataupun wisata harap berhati-hati karena belakangan ini marak terjadi penipuan berkedok harga miring ataupun harga murah. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait tema kita pada edisi hari ini, kita saksikan informasi berikut ini. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel akhirnya menetapkan pemilik travel SLV atas nama Selvi Ahmad Firdaus sebagai tersangka kasus penipuan penggelapan dana masyarakat dari penawaran jasa perjalanan Rabu siang kemarin. Penetapan tersangka dilakukan dikarenakan adanya pemeriksaan alat bukti puluhan warga menjadi korban penipuan dengan diiming-imingi perjalanan murah mulai dari umroh dan liburan dalam negeri maupun luar negeri yang menyebabkan kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah dan telah dilakukan gelar perkara oleh penyidik. Selain penetapan tersangka, dalam waktu dekat akan dilakukan penangkapan terhadap pemilik travel SLV tersebut. Direktur Ditkrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Helmi Kwarta Putra Rauf mengaku belum dapat menafsirkan total jumlah kerugian dikarenakan korban bukan dari asal Sulsel, melainkan dari luar Sulsel. Selain itu, pemilik travel SLV juga diduga telah melanggar Undang-Undang ITE yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Semua yang berkaitan dengan kegiatan selfie ini akan kita tindak lanjuti berdasarkan dengan peran masing-masing ya. Berarti kemungkinan bisa ditetapkan juga Bang jadi tersangka. Bisa ya. Jadi semua yang kemudian menjadi bagian daripada sindikatnya selfie ini akan kita tindak berdasarkan peran masing-masing. Tapi kalau untuk sejauh ini ada berapa tersangka dan? Yang kita bidik paling utama ya selfie dulu ya. Untuk yang membantu ya, kemudian ya pokoknya konteksnya membantu ya, baik itu yang mencari yang mengendorse ya kan, ataupun kemudian yang melaksanakan kegiatan di lapangan, nah itu akan kita tetapkan berdasarkan peran masing-masing. Oke. Termasuk selebgram juga itu Bang? Iya, semua yang berkaitan dengan rangkaian kegiatan si selfie ini yang kemudian merugikan banyak orang, semua akan kita tindak berdasarkan peran masing-masing. Selain pemilik travel SLV, dua selebriti Instagram atau selebgram ikut terseret dalam kasus dugaan penipuan, yakni inisial S dan inisial Z, dan telah diperiksa oleh Cybercrime Polda Sulsel. Rusma Wandirara, Celebes TV. Celebes People, untuk membahasnya lebih jauh di studio kami telah menghadirkan dua narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Langsung saja saya ingin menyapa ada Pak Nur Hayat STMM selaku Wasekjen DPP Ampuri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Selamat malam Celebes People. Baik, saya juga ingin menyapa narasumber saya yang kedua ada Pak Bambang Haryanto selaku Litbang DPD Asita Sulsel. Assalamualaikum Pak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata. Sehat Pak ya? Baik, saya ke Pak Nur Hayat terlebih dahulu. Terkait dengan tema kita pada malam hari ini, waspada penipuan berkedok perjalanan wisata. Bagaimana pandangan umum Bapak terkait dengan perjalanan wisata dengan iming-iming harga murah dan penipuan Pak di Sulawesi Selatan? Ya, terima kasih. Selamat malam Celebes People. Memang kalau kita menurut ke belakang, semua kasus-kasus penipuan terjadi karena modusnya sama, harga murah. Harga murah, dan siapa sih konsumen yang tidak ingin menikmati sesuatu dengan harga murah, apakah itu paket wisata pun paket umroh. Dan memang perlu ada edukasi terhadap masyarakat bahwa membeli sesuatu perlu tentu mengetahui lebih jelas travelnya ya, kenal atau tidak. Jangan sampai ada penawaran-penawaran yang tidak masuk akal. Kasus First Travel 7 tahun terjadi ledakannya. Kasus Abu Tur pun demikian kalau di bisnis umroh. Terakhir yang kalau kita lihat tadi dokumen yang terjadi di selatan lagi SLV Travel ya, itu pun sama kasusnya, menjual paket di bawah harga. Mungkin ketika kita menetapkan sebuah paket wisata atau paket umroh
katakan 3 bulan yang lalu kita mau promo, kita menentukan harga itu dengan kurs 14.600 misalnya. Hari ini kursnya sudah 15.500. Bayangkan selisih yang terjadi. Itu kalau kita tidak mengambil margin yang bagus, bukan bisa. Dan saya mengamati kasus ini terjadi, bahkan beberapa tamu-tamunya bukan saya tidak berangkat, kepulangan ke Makassarnya pun juga harus beli tiket sendiri. Oh, begitu. Artinya memang bahwa komponen harga dari sebuah paket wisata, paket umroh itu kan yang terbesar itu adalah tiket umroh, Pak ya, tiket pesawat ya, tiket penerbangannya. Dan kita lihat sendiri situasi di Makassar, di domestik, mana ada tiket murah sekarang, sehingga konsekuensinya tidak lagi paket murah, yang adalah paket nasional, paket yang betul-betul memang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga paket ini bisa selesai paketnya. Katakanlah kalau sekarang tiket umroh ya, kita bahas tiket umroh Makassar Menida itu 15.600.000. Jadi kalau ada yang menawarkan paket ini 15 juta sudah paket umroh. Sekarang baru tiket pesawat. Oh, gitu. Kalau kita menggunakan hotel bintang 5 selama program 12 hari, 10 hari, 5 malam Medina, 5 malam Mekah, itu kita biaya itu sekitar 12 juta. Kita bukan aja Pak Bambang itu edukasi ke masyarakat. 15 juta tambah 12 juta berapa nih? Iya. 20 juta nih. Kalau ada tawaran 20 juta pasti penipuan. Pasti itu kan kita beruntung ya. Iya, betul. Itu baru komponen. Itu baru komponen yang kita hitung. Belum visa. Visa dengan bus itu $225. Itu berapa? Sekitar 3 juta. Jadi sehingga untuk paket umroh bintang 5 tidak akan mungkin di bawah 30 juta. Mulainya di atas 30 juta. Sehingga yang termurah kalau kita mengacu kepada harga referensi umroh, nanti bisa tanya Pak Bambang lebih jago membahas itu. Referensi umroh sekali itu Makassar Landing Medina itu tidak akan dibawa lagi 28 juta. Kalau ada di bawah itu hati-hati. Kalau tidak hotelnya jauh sekali, bisa jadi berkemah di sana. Itu harga termurah ya Pak ya? Ya, untuk Makassar itu bintang 3 oleh ekonomis Pak Bambang ya. Jadi tidak bisa lagi kita serta-merta sebagai konsumen menilai sesuatu dari satu sisi saja. Karena kan saya mau murah deh. Kenapa saya murah? Kenapa di sini mahal? Enggak, itu kan what you get, what you pay. Apa yang Anda dapatkan, apa yang Anda bayar. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak karena sudah memberikan pandangan dan masyarakat teredukasi. Saya ingin ke Pak Bambang Haryanto. Bagaimana kemudian pandangan umum dari pihak Asita terkait dengan maraknya penipuan khususnya di Sulawesi Selatan? Saya bahas dulu dari aspek bisnisnya dulu. Jadi ada 3 aspek dalam mengelola Biro Perjalanan Wisata, yaitu aspek hukum. Ya. Jadi Biro Perjalanan Wisata harus memiliki akte perusahaan, ada perizinan dari pihak-pihak terkait, dan disarankan masuk asosiasi. Ya. Karena apa? Ini untuk pembinaan seperti Asita, kami punya anggota 300 lebih ya. Nah, jadi kita mudah mengontrol anggota kami gitu. Misalkan akan buat harga yang tidak rasional seperti Pak Ayat sampaikan tadi, kita akan tegur, hati-hati. Nah, itu aspek hukumnya dulu. Kemudian aspek finansial, modalnya cukup punya enggak? Nah, bagaimana mengelola keuangan itu? Apakah diaudit setiap tahun dan sebagainya? Ini penting karena keuangan adalah jantungnya perusahaan. Kalau keuangannya tidak beres, akan terjadi banyak masalah dan ujung-ujungnya adalah penipuan. Ya. Aspek ketiga adalah operasional, yaitu sumber daya manusianya. Seperti kami di Asita, Astindo dan Ampuri, semua sumber daya manusia itu sekarang mendapat pelatihan dan bersertifikat. Ya, jadi mereka punya kompetensi memang udah standar di Biro Perjalanan. Seperti di tempatnya Pak Hayat, Haji Asia. Mereka lulusan UIN ya Pak ya? Nah, itu yang SDM-nya seperti itu. Kemudian IT segala macam ya, jadi tata kelola perusahaan. Sekarang Biro Perjalanan sudah tersertifikasi Pak. Nah, kasus-kasus seperti ini bukan pertama ya. Kami nangani kasus dari tahun 80. Saya dulu berlatar belakang di penerbangan, kita menangani Biro Perjalanan Wisata. Kasus-kasus seperti ini bukan pertama kali, udah berkali-kali itu. Kenapa? Karena pemain-pemain ini memang tidak punya konsep bisnis dan ada yang tidak punya etikat baik. Jadi bagaimana mendapatkan pelanggan main di harga. Apabila main di harga pasti ada risikonya, ada konsekuensinya, dan pasti ada komponen yang dikorbankan. Gitu. Nah, itu berikutnya adalah mereka tidak memikirkan tentang perlindungan konsumen. Gitu.
konsumen adalah orang yang bawa bisnis ke kita gitu. Iya. Kan harus kita lindungi. Itu tidak dilakukan oleh mereka. Ya, jadi mereka tidak berpikir apa risikonya. Saya kira itu. Oke, jadi masyarakat setidaknya ketika memilih travel, memilih melihat tiga sisi ini Pak ya, hukum, finansial, dan operasional. Ya, harus. Baik, Pak Hayat dan juga Pak Mampang, nanti kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di Obrolan Karebosi.